Kita lanjut kepada sebetulnya Ibu Siti Khairani, tapi karena nampaknya dalam pengecekan kita belum bergabung, kita terus dulu kepada pembicara berikut, yaitu Adinda Ridwan Tulus. Beliau ini adalah seorang yang sangat unik ya, yang pikirannya sangat visionaris, membawa bagaimana green tourism ya menjadi suatu ikon Sumatera Barat untuk dunia. Kami persilakan kepada Adinda Ridwan Tulus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Fasli, Pak Helmi, Bung Edi Utama, dan seluruh peserta yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Ridwan Tulus. Kalau Ridwan banyak, yang tulus itu cuma saya. Jadi kalau di Indonesia, khususnya di dunia pariwisata Indonesia, pekerjaan saya itu adalah sebagai tour designer. Ini hal baru untuk Indonesia. Karena salah satu kelemahan kepariwisataan Indonesia, tidak banyak travel agent, tour operator, maupun biro perjalanan wisata yang bisa mendesain sebuah tour program yang bernilai. Dan alhamdulillah semenjak kita tahun 2000-an memulainya, itu di akhir 2019 kemarin, itu Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata, sudah mulai memberikan perhatian sama kita, Pak. Bahkan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mempromosikan Indonesia di Eropa. Jadi banyak kejadian yang menarik, khususnya waktu di Belgia. Kenapa menarik? Yang ikut waktu itu wakil saya, Andi. Ketika di Belgia mempromosikan pariwisata Indonesia, ada seorang lelaki tua yang datang dan menyindir. Kamu mau jual apaan di sini? Mau jual asap ya kan? Karena kebetulan waktu itu sedang terjadi kebakaran hutan di Riau. Akhirnya alhamdulillah Andi mengajak duduk sang bapak tua tersebut dan menjelaskan tentang program dari Green Tourism. Akhirnya dia bilang, ini yang kamu lakukan katanya. Kalau ini yang kamu lakukan, ini sebetulnya solusi untuk pariwisata dunia. Gitu. Akhirnya dia langsung mengeluarkan kartu namanya. Ternyata dia seorang perwakilan Belgia untuk PBB dan juga perwakilan Belgia untuk masyarakat ekonomi Eropa. Dan dia bilang, tolong kirim proposal segera. Kalau seandainya itu layak, kita akan bantu perjuangan Anda. Terus ada juga yang aneh. Waktu saya kemarin diundang ke ITB untuk memberikan kuliah umum program Magister Biologi ITB. Waktu itu saya justru bicara tentang blue healing dan green healing. Bagaimana pariwisata itu bisa menyehatkan. Forest healing dan juga oceanic healing. Lautan juga bisa menyehatkan. Sebetulnya sebuah solusi, apalagi dalam pandemik sekarang ini. Justru pariwisata yang benar justru bisa menyehatkan. Karena menurut pemikiran saya, jangankan di Sumatera Barat, Indonesia saja itu belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita mencoba menawarkan dari Green Tourism Institute, menawarkan Indonesia sebagai Green Tourism Destination. Pertama kali, apa itu Green Tourism Destination? Bagaimana sebuah pengembangan pariwisata yang pertama sekali itu protect the culture. Tidak merusak budaya, tapi justru mengangkat kekayaan budaya yang luar biasa. Harusnya kalau pemerintah Indonesia serius, itu minimal Indonesia ini menjadi top destinasi dunia. Apalagi dengan kekayaan Indonesia yang luar biasa. Bisa tahunan orang untuk bisa menginap di Indonesia. Dan juga Sumatera Barat.
dengan keunikan budayanya yang berbeda. Terus yang kedua, bagaimana pengembangan pariwisata itu yang tidak merusak alam, tapi justru memperkaya alam. Memperkaya alam. Dalam setiap program yang kita desain, kita selalu melakukan aksi yang disebut dengan green action. Setiap tamu yang datang, kita ajak mereka untuk melakukan penanaman mangrove, penanaman terumbu karang. Dan ini sebetulnya salah satu cara juga untuk menarik mereka datang lagi. Kenapa? Karena mereka punya sesuatu di sini. Mereka punya sesuatu di sini. Ya. Terumbu karang yang ditanam nanti diberikan atas nama mereka. 6 bulan kemudian setelah tumbuh kita foto, kita kirim lagi kepada mereka. Akhirnya mereka ingin melihat dan membawa orang lagi untuk datang melihat terumbu karang. Jadi maksudnya alam kita tidak makin rusak tapi justru makin kaya. Terus yang ketiga, bagaimana pengembangan pariwisata itu yang empower dan bring benefit for local people. Bagaimana setiap kegiatan wisata yang kita lakukan mengajak masyarakat, mentransfer ilmu kita, sehingga mereka bukan saja jadi penonton, tapi bisa menjadi pemainnya langsung, dan insya Allah lagi itu bisa membawa keuntungan langsung ke masyarakat. Maka setiap program yang kita desain, alhamdulillah kita tidak pernah punya masalah dengan preman atau masyarakat di sana. Karena semua kita ajak. Terus yang keempat, bagaimana support conservation. Jadi itu tadi menurut saya, jangankan Sumatera Barat, Indonesia saja belum mempunyai konsep pariwisata yang bagus. Makanya kita dari Sumatera and Beyond, kita mencoba meng-create green tourism destination. Masih ingat dulu ketika saya mengembangkan Mandeh pertama kali, itu kita mulai dari Sungai Pinang. Orang pariwisata di Sumbar saja tidak tahu di mana itu Sungai Pinang. Dan waktu itu di Sungai Pinang hanya sebuah kampung nelayan. Akhirnya saya bekerja sama dengan wali nagarinya, belum ada akomodasi pada saat itu. Saya gunakan rumah-rumah penduduk, ayo dipelokan toiletnya, ya nggak masalah jongkok, tapi yang penting bersih. Alhamdulillah, dan juga kita sekaligus mendidik anak-anak di sana. Alhamdulillah akhirnya Sungai Pinang itu yang cuman dulu, apa yang kita jual pada saat itu? Justru yang kita jual itu keahlian kampung. Karena memang ketika saya muncul di dunia kepariwisataan di Indonesia, kita itu istilahnya sudah bermain di life experience tourism. Bagaimana pariwisata menjual pengalaman hidup. Karena dalam pengalaman saya sebetulnya apapun bisa dijual. Bahkan kendala pun bisa jadi devisa, tapi kalau kita bisa mendesain programnya. Alhamdulillah, saya cukup bangga juga sekarang dengan kreativitas anak-anak Sungai Pinang. Itu sebelum pandemik, itu 100% tamunya itu malah asing. Dan yang lebih luar biasa, Pak Fazli, itu 75% itu pertama ke Asia. Dan saya lebih salut sama anak-anak di sana, bahasa Indonesianya alun-lurui ledo, tapi bahasa Prancis sama Inggris sangat lancar. Dan bahkan sudah banyak juga terjadi perkawinan silang, dan alhamdulillah mereka juga mu'alaf. Nah, begitu juga dengan Pariaman. Apa yang kita lakukan Pariaman? Kemarin saya cukup marah ketika dapat laporan dari adik-adik komunitas saya yang namanya Tagui Diving Club di Pariaman. Karena ternyata dengan dana pokir, taman mangrove kita itu dirombak untuk dibikin jalan. Kebetulan saya dapat laporan itu dan cukup marah. Akhirnya saya coba WA wali kotanya. Tolong telepon saya urgent, tanpa salam, tanpa apa. Alhamdulillah waktu itu wali kotanya cepat respon, Pak Geni Sumar. Dia cepat telepon. Loh, ada apa Pak Ridwan? Ini sepertinya serius sekali, karena memang saya tidak pakai salam, pakai apa, seperti kebiasaan saya. Iya Pak.
Bapak tahu nggak? Taman mangrove kita dirombak orang untuk dibikin jalan. Dan dia langsung jawab, iya, saya baru tahu. Bahkan besok saya sudah harus hentikan. Oh, alhamdulillah kalau begitu, Pak. Bapak tahu kan, 10 tahun saya berbuat sama adik-adik di sana. Ado ambo minta kepia mau piala aja, Pak. Bahkan alhamdulillah nama Bapak mendapat penghargaan, salah satu penghargaan nasional masalah lingkungan, itu karena program itu. Karena dulu Pantai Pariaman yang gersang, sekarang sudah kita punya taman mangrove yang cukup besar. Dan yang lebih luar biasanya, banyak sekali universitas-universitas dari Asia Tenggara, bahkan dari Amerika untuk berkunjung dan belajar sama adik-adik kita nelayan di sana. Karena kemarin ada kejadian aneh, waktu terjadi coral bleaching di Sumatera, panas yang cukup tinggi, itu banyak terumbu karang yang mati. Tapi alhamdulillah, terumbu karang yang kita tanam justru hidup 95%. Nggak taunya itu memang karena anak-anak Tabuik Diving Club tersebut bekerja dengan hati. Betul-betul dirawat terumbu karangnya. Jadi terumbu karangnya tidak mati. Alhamdulillah sekarang Bapak nanti kita ajak. Alhamdulillah kita punya taman terumbu karang yang luas, cukup luas. Dan juga sudah punya taman mangrove yang cukup bagus. Sebetulnya, seperti yang saya sampaikan, dalam dunia pariwisata, makanya kalau setiap program yang ikut dengan kita, tamu-tamunya, di ending acara, kita selalu memberikan mereka sertifikat sebagai Green Friend of Indonesia. Karena mereka sudah berbuat. Mereka bukan sekedar wisata saja. Ya, dan itu akhirnya menjadi kebanggaan bagi mereka. Seperti yang saya sampaikan juga, sebetulnya dalam dunia pariwisata itu tidak ada kendala. Bahkan kendala bisa menjadi keuntungan kalau kita betul-betul bisa menggarap destinasi tersebut. Contohnya, ini salah satu program wisata kita di suatu yang akhirnya bisa menyelamatkan sebuah konservasi gajah yang hampir tutup. Jadi kebetulan waktu itu salah satu presiden Orangutan Foundation di Sumatera Utara, Bukit Lawang, dia minta tolong saya tentang ada sebuah konservasi gajah di Tangkahan yang hampir tutup karena kekurangan dana. Dia tahu kebanyakan saya punya ide yang agak sedikit nyeleneh, akhirnya saya diminta ke sana. Nggak tahu pas sampai di sana, saya melihat sesuatu yang menakjubkan. Dan saya baru tahu juga ternyata gajah itu dimandikan. Akhirnya saya tanya, ini gajah selalu dimandikan? Iya Pak, dimandikan. Yang mandiin orang konservasi? Iya Pak. Oke, mulai sekarang saya bilang, minimal dari tamu saya, biar tamu saya yang mandikan gajah. Dan saya menyiapkan dana per orangnya 250.000. Karena itu pengalaman yang menarik buat tamu, banyak nyecium daripada mandian. Wah sibuk nyoba foto. Akhirnya itu program viral dan minimal 100 orang datang sebelum pandemi. Berarti sudah menghasilkan uang sekitar 25 juta per harinya. Itu gara-gara sebetulnya ide saya. Jadi Pak Pasli, Pak Ibu-Ibu, Sumatera Barat, Indonesia, mohon maaf, belum serius dengan pariwisatanya. Kalau betul-betul serius, harusnya Indonesia dan Sumatera Barat sendiri itu menjadi destinasi top wisatanya. Cuman sampai sekarang saya belum menemukan pimpinan yang betul-betul senggur, ya betul-betul serius dalam penggarapan pariwisata. Nah mungkin dengan wadah ini kita bisa apa? Makanya saya kalau bicara sama Pemda, kepala daerahnya, oke, kalau Anda serius, oke, insya Allah dalam 5 tahun kita bisa buktikan. Tapi kalau serius. Mungkin sementara itu dulu Pak Pasli. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan. Ini dua bukan main ini. Adinda Ridwan banyak, tapi yang tulus satu-satunya ya. Dan ini sudah dibuktikan juga dalam bagaimana ketulusan dia mengelola agar potensi yang luar biasa dari kita bisa masuk ke pasar dunia. Kita lanjut dulu kepada Adinda Ridwan Tulus. Silakan Adinda siap-siap nanti KW. Adinda KW. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Tambah semangat sampai sore ya. Iya, luar biasa karena menarik topiknya. Ya, silakan. Alhamdulillah.
Ya, saya dari Green Tourism Institute mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah, semenjak kehadiran kita tahun 2000, kita memulainya. Dengan dana sendiri, biaya sendiri, alhamdulillah kita sudah melahirkan tokoh-tokoh pariwisata yang sudah bahkan mendapat penghargaan internasional. Seperti salah satu namanya Nanda Wirawan, yang di Sumbar tidak dikenal orang, tapi karya songketnya sudah mendapat Award of Excellence dari UNESCO. Dan salah satu karyanya malah sekarang ada di Museum Textile of Council Amerika. Begitu juga dengan adik-adik yang kita bina, yang kita didik, yang kita motivasi. Itu kemarin salah satu di pariwisata sudah mendapat penghargaan juga, nomor 1 dunia itu dari European Outdoor Conservation Association. Malah mengalahkan Galapagos lagi. Itu baru dengan usaha kita sendiri. Dan alhamdulillah destinasi yang kita bikin dengan dana sendiri itu sudah seperti yang saya contohkan tadi di Sungai Pinang. Padahal Sungai Pinang itu lokasinya di Mandeh, tapi saya sendiri agak malas mendengar Mandeh. Karena sekarang dengan banyaknya hadir tokoh-tokoh hebat, justru Mandeh sendiri itu udah hilang. Karena waktu kita menggarap pertama, itu justru tamunya 100% justru asing. Bahkan 75% itu pertama kali ke Asia Tenggara, ke Asia. Yang hebatnya, anak di sana cuma tamatan SMP. Alhamdulillah sudah melahirkan banyak sarjana. Saya suka berbisnis di sini bukan apa-apa, karena saya sudah buktikan tanpa ijazah pun tanpa modal bisa. Itu baru ambil seorang Prof. Ba'a pelawak basamu-samu. Ya, untuk sementara itu saya dulu. Baik, terima kasih Adinda. Ridwan, yang banyak nama Ridwan, tapi yang tulus adalah beliau ya.